Halo saudara yang kekasih, shalom, shalom. Semoga saudara berada dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Saya Pendeta Ram Kenny menyapa saudara semua dimanapun saudara berada. Dalam video ini kita akan mempelajari kitab Wahyu. Jadi saya mengajak saudara bergabung dengan saya mulai dari video ini dan beberapa video ke depan. Kita akan mencoba memahami kitab Wahyu yang banyak diyakini oleh orang sebagai buku yang tertutup, buku yang sulit dipahami. Tapi tahukah saudara, buku ini diberikan oleh Yesus kepada umat-umat Tuhan yang mengasihi Yesus, yang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali dari zaman ke zaman. Nah, saudara yang kekasih, dalam video ini adalah video pertama atau bagian pertama dari seri pembahasan tentang kitab Wahyu. Saya akan mengajak saudara menelusuri kitab ini sampai pada puncak peristiwa harapan umat Tuhan menunggu datangnya Yesus Kristus. Dan kitab Wahyu adalah kitab yang akan menolong saudara mengerti peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi di dunia ini sebelum Yesus datang. Kitab Wahyu itu sendiri adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes, yang juga adalah penulis kitab Yohanes, salah satu kitab Injil. Dan juga diyakini adalah juga penulis dari kitab 1, 2, 3 Yohanes. Nah, kitab ini sudah yang kekasih ditulis kurang lebih pada tahun 95 AD, di zaman ketika Kaisar Domitian yang menguasai kerajaan Romawi ketika itu. Dan umat Tuhan di masa Yohanes atau Rasul Yohanes penulis kitab Wahyu mengalami aniaya yang hebat. Mari saya bacakan kepada saudara Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Atau Wahyu pasal 2 ayat 10 maksud saya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi, di zaman Rasul Yohanes aniaya hebat terjadi. Tetapi Rasul Yohanes yang ketika itu berada di Pulau Patmos yang dicatat dalam Wahyu pasal 1 ayat 9 menuliskan apa yang Yesus inginkan saudara ketahui. Di video ini sebagai pendahuluan dari perjalanan kita yang panjang mempelajari kitab Wahyu, kita akan coba melihat 4 schools of interpretations. Atau 4, bisa saya katakan, metode interpretasi yang digunakan oleh kelompok-kelompok orang-orang yang ada di denominasi Kristen. Dan 4 metode interpretasi ini adalah yang pertama preterism, yang kedua adalah idealism, yang ketiga adalah futurism, dan yang terakhir adalah historicism. Mari kita bahas satu demi satu. Preterism adalah satu metode yang diyakini dan digunakan oleh kelompok orang yang meyakini bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang secara spesifik mengadres atau membicarakan peristiwa-peristiwa yang ada di zaman Rasul Yohanes saja. Jadi menurut mereka yang meyakini metode ini, kitab Wahyu tidaklah berbicara tentang future events atau masa atau peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang, melainkan berbicara tentang kesusahan, aniaya, atau bagaimana bertahan dalam iman pada periode di zaman Rasul Yohanes. Nah, itu preterism. Yang kedua adalah idealism. Kelompok ini atau kelompok yang meyakini metode ini berasumsi atau meyakini bahwa kitab Wahyu hanyalah kitab yang menuliskan perjalanan atau ongoing struggles dari umat-umat Tuhan,
perseteruan antara yang baik dan yang jahat. Jadi tidak sama sekali berbicara tentang nubuatan akhir zaman atau bahkan peristiwa di zaman Rasul Yohanes itu sendiri. Menurut paham idealisme ini, semua yang ada di kitab Wahyu hanyalah pelajaran yang dapat kita ambil untuk spiritual lesson saja, untuk pelajaran spiritual. Nah, itu kelompok metode atau kelompok yang mempercayai metode idealisme. Yang ketiga adalah futurism. Ini adalah opposite dari preterism. Kelompok ini meyakini bahwa semua catatan yang ada dalam kitab Wahyu berbicara tentang masa depan. Jadi ini hanya berlaku kepada generasi yang terakhir ketika Yesus datang. Tidak ada hubungannya dengan apa yang sudah lalu, tetapi hanya berbicara tentang masa depan. Nah, itu kelompok orang yang mempelajari Alkitab, khususnya kitab Wahyu, dengan menggunakan metode futurism. Yang terakhir adalah historicism. Nah, historicism adalah metode yang digunakan untuk mempelajari atau menginterpretasi kitab Wahyu sejak zaman Rasul Yohanes, penulis kitab Wahyu, sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Metode ini juga meyakini bahwa kitab Wahyu sangatlah identik dengan kitab Daniel. Jadi untuk memahami kitab Wahyu, kita bukan hanya balik kepada zaman Rasul Yohanes saja, tapi kembali jauh sebelumnya sampai kepada zaman Daniel, ketika Daniel menulis nubuatan-nubuatan di dalam kitab Daniel. Karena dengan mempelajari kitab Daniel, khususnya Daniel 2, Daniel pasal 3, Daniel pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, okay? Kita akan lebih mengerti dengan lebih baik apa yang ada di kitab Wahyu. Nah, kalau begitu, menurut saudara metode yang mana yang lebih baik digunakan untuk memahami kitab Wahyu? Saya pribadi lebih condong menggunakan historicism. Mengapa, saudara yang kekasih? Karena memang peristiwa yang dicatat di kitab Wahyu terjadi di zaman Rasul Yohanes, kemudian menemukan relevansinya atau menemukan eschatology factors atau faktor eschatology atau penggenapan akhir zaman di zaman ketika Yesus datang. Dengan kata lain, peristiwa yang terjadi di zaman Rasul Yohanes akan kembali terulang di akhir zaman sebelum Yesus datang. Bahkan jauh sebelum lagi peristiwa yang ada di kitab Daniel akan menerangkan pola yang sama bagaimana akhir zaman itu akan terjadi. Jadi sangat penting untuk melihat nubuatan ini dari perspektif historicism. Nah, itulah metode yang akan kita gunakan dalam perjalanan kita sepanjang video yang akan yang akan saya lakukan. Makanya saya mengajak saudara untuk bergabung. Kita akan menelusuri kitab Wahyu secara semoga dengan secara detail, tapi dengan bahasa yang sederhana. Semoga semua saudara-saudara dapat memahaminya. Baik. Kemudian dalam video ini juga saya akan membahas 4 simbol atau lambang yang digunakan oleh kitab Wahyu. Nah, ada banyak simbol dalam kitab Wahyu. Dalam video ini saya hanya akan menyinggung atau membahas 4 saja. Nanti pada video berikut kita akan bahas simbol atau lambang-lambang yang lain. Simbol yang pertama yang diulang berkali-kali dalam kitab Wahyu adalah simbol atau kata anak domba atau domba. Nah, kata domba atau anak domba di kitab Wahyu tidak bisa diterjemahkan sebagai literal anak domba. Kata anak domba atau domba itu sendiri muncul 29 kali dalam kitab Wahyu.
Dan satu dari 29 ini yang secara tidak langsung berbicara tentang Yesus sebagai anak domba hanya terdapat di Wahyu pasal 13 ayat 11. Selain daripada itu, 28 ayat yang lain tentang domba merujuk langsung kepada Yesus Kristus. Saya beri contoh kepada saudara dalam Wahyu pasalnya yang ke-6. Saya beri contoh, Wahyu pasal 6, kita akan baca ayat 9. Berbunyi demikian. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima. Siapa anak domba ini? Tentu bukan domba literal, bukan anak domba literal. Nah, anak domba di sini adalah Yesus Kristus. Anak domba Allah. Kata ini muncul 29 kali dalam kitab Wahyu. Itu simbol yang pertama. Simbol yang kedua adalah lawan dari Yesus Kristus, yaitu the dragon atau naga, si ular tua, ular besar, ular tua atau the serpent. Siapa ini, saudara yang kekasih? Saudara akan temukan kata ular ini dalam beberapa pasal dalam kitab Wahyu. Untuk itu perlu kita mengerti, kalau kita lihat atau temukan kata ular tua, dragon dalam bahasa Inggrisnya, lambang siapa ini? Nah, biarlah kitab Wahyu sendiri yang menerjemahkan ini. Mari kita pergi ke Wahyu pasal 12, kita lihat satu ayat di sana. Wahyu pasal 12, ayatnya yang ke-9. Yang berbunyi demikian. Dan naga besar itu. Nah, itu dia, si naga besar atau ular tua. Si naga besar itu, si ular tua. Saudara dengar itu ya? Yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Jadi siapa si ular tua, naga besar ini, saudara yang kekasih? Alkitab menerjemahkan ini adalah simbol setan itu sendiri. Nanti dalam pembahasan kita sementara kita nanti mempelajari kitab Wahyu, kita akan dapati naga si ular tua ini juga adalah simbol dari kekuatan setan atau setan bekerja melalui agen-agennya. Kita akan nanti temukan itu dalam pelajaran-pelajaran yang kemudian yang akan kita pelajari dalam kitab Wahyu. Oke? Nah, itu simbol yang kedua. Simbol yang ketiga adalah wanita atau perempuan. Saya beri contoh, kata ini ditemukan dalam Wahyu pasal 12. Mari kita pergi ke Wahyu pasal 12. Saya akan membaca ayatnya yang mulai dari ayatnya yang ke-13 dan 14. Dan ketika naga itu sadar, kita sudah tahu siapa ini naga ini ya, bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Jadi kita lihat ada kata perempuan di sana. Kata perempuan, kata ini juga muncul di ayatnya yang ke-17. Kita baca ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Nah, siapa ini perempuan? Perempuan ini simbol apa? Saudara yang kekasih, kitab Wahyu adalah kitab yang menggunakan figures yang banyak ditemukan dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama menolong kita mengerti apa yang ada di kitab Wahyu. Saya beri contoh kepada saudara. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, kita temukan perkataan Yesus atau perkataan Allah yang ia sampaikan ketika manusia jatuh dalam dosa. Kita baca ayatnya, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ini adalah si ular tua, si setan sendiri. Kita tahu di Taman Eden, ular yang berbicara ini bukanlah ular literal, setan yang menggunakan medium ular. Jadi setan sendiri yang berbicara, oke?
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ini si ular maksudnya, dan perempuan ini. Tentunya dalam konteks utama ini berbicara tentang Hawa. Oke? Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ada perseteruan atau permusuhan yang Allah sendiri lakukan, tempatkan untuk menunjukkan yang kita kenal sampai hari ini, the great controversy atau pertentangan yang besar antara yang baik dan yang jahat, antara si ular dan keturunan ular dan wanita dan keturunan wanita ini. Tetapi kalau saudara perhatikan, perseteruan yang utama yang ada di ayat ini adalah dengan si ular, antara si ular dan keturunan dari perempuan ini. Karena si ular, naga ini, si setan, tidak menyenangi keturunan dari perempuan ini. Nah, kita akan lihat dalam kitab Wahyu atau dalam bagian Alkitab yang lain, sepanjang zaman setan berusaha menghancurkan keturunan dari perempuan ini. Nah, siapa perempuan ini, saudara yang kekasih? Kemudian dalam kitab Keluaran, kita temukan dalam Keluaran pasal 19, Allah menikahi Israel. Allah menjadikan Israel sebagai umat kepunyaannya sendiri. Kemudian hubungan antara Allah dan Israel ini digambarkan sebagai hubungan antara suami dan istri. Allah adalah mempelai laki-laki dan Israel adalah mempelai perempuan. Oh, pendeta, ada di mana ayat yang mengatakan hal demikian? Well, mari saya tunjukkan kepada saudara. Kita pergi ke Yeremia pasal 31 ayat 32. Yeremia 31 ayat 32 berbunyi begini. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Siapa ini mereka ini, saudara? Bangsa Israel. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia tidak terlalu jelas menggambarkan siapa Allah dalam ayat ini. Kalau saudara ada kesempatan membuka terjemahan bahasa Inggris, kata Tuhan dalam ayat ini menggunakan kata husband. Husband adalah suami. Jadi Allah digambarkan memiliki hubungan dengan Israel sebagai pasangan suami dan istri. Dan berkali-kali dalam kitab Yehezkiel, saudara akan temukan Israel itu bersundal. Gantinya dia setia kepada Allah sebagai mempelai laki-laki. Israel itu bersundal dengan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa sekitar. Bangsa-bangsa yang tidak takut akan Allah. Tidak heran di perjanjian baru, Yesus menerangkan tentang perumpamaan 10 anak darah. Siapa 10 anak darah ini? Ini adalah menggambarkan kelompok orang yang menunggu Yesus datang sebagai mempelai laki-laki. Kalau begitu, siapa mempelai perempuan atau 5 anak darah ini? Ini adalah jemaat. Orang-orang yang menunggu Yesus datang. Hanya memang sangat disayangkan, ada yang bersedia, ada yang tidak sungguh-sungguh bersedia, digambarkan sebagai 5 gadis yang bodoh. Kemudian dalam perjanjian baru dalam buku Efesus, Paulus juga menggambarkan hubungan Allah itu dengan gereja dengan menggunakan gambaran suami dan istri. Nah, kalau begitu saudara yang kekasih, siapa perempuan dalam kitab Wahyu atau dalam nubuatan Alkitab? Perempuan adalah lambang gereja, jemaat Allah, jemaat yang Allah sendiri adalah kepalanya. Itu simbol yang ketiga yang kita pelajari. Yang terakhir, yang keempat adalah binatang. Binatang
adalah simbol yang digunakan oleh Rasul Yohanes untuk menggambarkan sesuatu, dan kata binatang ini muncul berkali-kali dalam kitab Wahyu. Saya beri contoh kepada saudara, muncul di Wahyu pasal 13. Mari kita pergi ke sana, Wahyu 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Kemudian juga ayat 11, aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Jadi sudah lihat itu binatang. Nah, untuk mengerti apa binatang ini, kita harus cari tahu apa maksud Rasul Yohanes dengan menggunakan kata binatang. Seperti yang saya katakan tadi, dengan menggunakan metode historicism, kita akan mengerti ini. Kalau begitu, yang kita lakukan, mari kita coba bandingkan dengan apa yang kita temukan di buku Daniel. Buku paralel yang berbicara hal yang sama yang kita temukan di buku Wahyu. Kita pergi ke buku Daniel, saudara. Kita pergi ke Daniel pasal 7, ayatnya yang ketiga. Daniel pasal 7, ayatnya yang ketiga, berbunyi begini. Coba saya cari dulu ayatnya. Ayat 3. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Ya, sudah dengar itu ya? Mirip dengan apa yang kita temukan di Wahyu 13 ayat 1, bukan? Ada binatang yang keluar dari dalam laut. Nah, apa ini binatang? Saudara baca selanjutnya dalam kitab Daniel, Daniel menerangkan munculnya kerajaan-kerajaan yang menguasai dunia yang dimulai dari zaman Daniel itu sendiri. Ini adalah paralel dengan yang kita temukan di Daniel pasal 2 tentang mimpi Nebukadnezar melihat patung yang besar, kepala dari emas, dada dan lengan dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, paha dan kaki dari besi, kemudian besi bercampur dengan tanah liat. Ini adalah gambaran kerajaan demi kerajaan akan silih berganti menguasai dunia. Kalau begitu, apa binatang dalam Alkitab? Simbol apa binatang ini, saudara? Binatang adalah simbol kerajaan. Nah, kerajaan ini adalah bahasa kuno, bisa saya katakannya, bahasa yang lama. Kalau kita tinggal di zaman modern hari ini, kita bisa ganti kata kerajaan ini dengan kata bangsa. Jadi binatang adalah satu bangsa. Saya beri contoh kepada saudara, sampai hari ini, bangsa-bangsa di dunia ini selalu diidentikan dengan binatang. Indonesia, lambang negara Indonesia adalah binatang, yaitu burung Garuda. Kita pergi ke tetangga kita, Singapura, lambang negara mereka adalah singa. Sama juga dengan Inggris yang memiliki lambang yang sama, singa. Kalau kita pergi ke Cina, lambang negara mereka adalah dragon atau ular naga. Kalau kita di Amerika, lambangnya adalah elang botak. Kita pergi ke Prancis, ada ayam jantan. Ya, sudah lihat? Sampai hari ini bangsa-bangsa itu kekuatannya digambarkan dengan kekuatan binatang. Sama juga dengan mobil. Mobil ada kuda, ada zebra, ada kijang. Karena memang binatang ini adalah simbol satu kekuatan. Jadi, kita kembali ke kitab Wahyu, binatang di kitab Wahyu adalah simbol dari satu bangsa. Nah, sejauh ini kita sudah pelajari 4 metode interpretasi, kita sudah pelajari 4 simbol dalam kitab Wahyu. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi saudara, supaya saudara dapat mengerti kitab Wahyu dengan lebih baik. Saya masih mengundang saudara untuk terus mengikuti pembahasan selanjutnya, karena kita akan terus berbicara atau mempelajari simbol-simbol yang lain sebelum kita masuk pada poin-poin penting dari kitab Wahyu. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa ikuti terus channel RAM Media Ministry supaya saudara mendapatkan pengalaman rohani yang lebih banyak dengan mempelajari Alkitab bersama-sama.
Tuhan memberkati. Shalom.